ambil, kita export kan. Kalau di sini langsung export default home kan. Nah, ini nih sebenarnya sama kayak kita nulisnya gini nih, import home from home gini ya. Nah, jadi kita ngambil dulu yang ada di home sini buat kita masukin ke index.js. Tapi setelah itu kita mau export home. Nah, gini doang sih. Intinya gitu. Jadi kita nggak mau pakai yang namanya export default gitu. Tapi kalau kita makainya di sini langsung export home, itu juga nggak masalah sebenarnya sih. Export harus pakai cons ya. Jadi kalau export default, teman-teman bisa panggil dia bebas namanya, nggak harus home gitu. Tapi kalau index dia harus home. Kalau export doang dia harus home. Nah, ini bisa disimpulkan jadi gini. Jadi simpelnya seperti inilah. Nah, jadi teman-teman nanti memanggil si home-nya itu di dalam app.js itu nggak perlu kayak gini. Jadi manggilnya tuh jadinya kayak gini. Ini kita komen dulu ya home-nya. Jadinya import thing. Nah, ini kenapa yang React Router DOM ini pakai kayak gini? Karena dia didaftarin gitu di React Router DOM-nya. Nah, ketika kita daftarin juga yang ada di page, kita bisa manggilnya kayak gitu, home from pages saja. Nah, gitu. Jadi kita bisa manggil home dari pages-nya aja gitu, nggak harus ngedefine satu-satu. Oh, dari Pokemon, dari About Me gitu. Ini bisa kita copy ya, maksudnya bisa kita ambil semua, misalnya dari apa tadi? Pokemon, terus dari About Me. Terus di sini berarti kita tinggal masukin aja Pokemon sama About Me. Nah, sekarang kita jangan lupa untuk start. Jadi pemanggilannya lebih mudah dibandingkan teman-teman harus manggil satu-satu. Jadi setiap file besar yang ada di SLC ini, maupun komponen, layout, aset, ataupun maupun page, teman-teman bisa daftarkan seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa buat index.js-nya buat didaftarin nih satu-satu. Jadi manggilnya bisa langsung kayak gini. Nah, nama-nama variabel ini itu bergantung dari ini ya, dari S-nya yang teman-teman tulis. Setelah dijalanin pun sebenarnya sama ya, jadi kayak home, Pokemon, about me gitu. Dia nggak akan berubah gitu. Cuman beda cara manggilnya aja. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang nanya, Kak, kalau cara kita ngambil image yang banyak tuh gimana? Kan biasanya di home nih, kalau teman-teman punya ratusan image, dia teman-teman manggilnya satu-satu kayak tadi kan. Nah, teman-teman juga bisa buat di aset image-nya tadi, teman-teman daftarin per masing-masing nama image-nya gitu. Jadi suatu variabel. Nanti teman-teman bisa panggil langsung seperti ini. Nah, sampai sini Mas ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Nanti Kak jelasin tentang default. Default yang mana tuh? Coba. Default yang di JSX ini atau di sini? Ya, yang mana? Yang di mana nih? Yang di JSX atau di JS? Saya meminta penjelasan ulang mengenai ganti page. Default oke. Penjelasan ulang mengenai ganti page-nya, Kak. Kenapa tuh? Kenapa? Yang perlu dijelasin apanya, Heli? Cara atur linknya, oke. Setelah ini ya.
Jadi ini sebenarnya adalah sama halnya ketika kita export default. Apa sih export default? Kita memberikan akses kepada file-file yang di luar file ini untuk bisa mengakses file ini. Itu pertama yang teman-teman harus tahu. Nah, ketika ini kita sudah export default dia sebagai home, di index kita akan daftarkan dia sebagai home juga, tapi dalam bentuk pemanggilan yang berbeda gitu. Itu aja sih. Jadi cuman beda sintaks. Jadi kalau di sini teman-teman manggilnya kayak gini doang nih. Kalau export default tuh teman-teman manggilnya kayak gini nih. Nah gini, teman-teman harus import dulu namanya dari mana gitu. Tapi kalau teman-teman sudah daftarin dengan sintak ini, nah teman-teman cara manggilnya tuh seperti ini gitu. Jadi bisa lebih apa ya? Bisa lebih simple cara manggilnya. Itu aja sih, cuman beda sintaknya doang. Oke. Cara atur link ya. Sebenarnya kalau dari setup sini deh, Harry, kamu udah paham belum? Atau apa yang kamu bingung ketika kamu setup sebuah browser router? Menghemat page-nya. Iya betul. Jadi menghemat page. Jadi kita tinggal daftar panggil si page-nya aja, folder page-nya di dalamnya udah banyak. Gimana Harry? Untuk browser router deh. Dari pendaftaran page-nya dulu nih. Kira-kira dari kamu apa sih yang jadi masalah? Dia menggunakan router DOM ya kak ya? Ini. Betul, Slack router DOM. Terus dia ngambil page-nya dari About Me, bener kan? Terus oke. Oh berarti kita ngaturnya cuma di sini aja kan dia? Betul. Jadi kita cuma daftarin aja. Kita daftarin dia, path-nya apa, terus elemennya tuh apa. Gitu. Kalau di sini yang kita anggap sebagai elemen adalah pages-nya kan. Itu. Itu aja sih. Oke kak, makasih kak. Yuk. Sisanya tinggal kalau teman-teman pengen ngarahin ke page lain, ya tinggal navigasikan ke page yang sudah teman-teman ke path yang teman-teman sudah daftarkan gitu. Masih bingung pas link yang pakai name kak? Oke, ini nggak usah dibahas dulu. Mungkin ketika besok kita udah pakai API ya, kita coba lagi. Export default S-nya harus dikumpulin dalam satu file ini atau bisa di file masing-masing juga kak. Sebenarnya kenapa kita pakai sintak itu karena kita kumpulkan gitu. Jadi secara best practice ditaruh di satu tempat yang namanya index.js. Kenapa sih harus index.js? Iya, gini. Ini kalau teman-teman lihat di sini kita importnya cuma page doang, nggak /index. Kenapa? Karena React ataupun JavaScript dia sudah mendeteksi index itu sebagai file yang akan dieksekusi di sebuah folder gitu. Ini kan folder page-nya doang yang kita panggil. Nah, dia secara default dia akan memanggil file index.js gitu. Ininya gitu sih. Jadi kenapa kita kumpulin di sini ya biar enak gitu. Jadi nanti teman-teman sudah buat, tinggal didaftarinnya di index.js-nya gitu. Jadi lebih simple ketika teman-teman udah ngodingnya udah banyak. Misalnya page-nya udah ratusan gitu, bahkan ribuan itu udah banyak nge-manage-nya gitu dibandingkan sebelumnya. Ataupun image itu atau logo ataupun icon itu biasanya banyak banget kan, dalam satu project itu bisa ribuan gitu.
Nah, itu teman-teman kalau daftarin seperti ini atau bahkan teman-teman bisa pisah lagi mana yang image, mana yang SVG, mana yang PNG gitu-gitu, itu lebih ringkas lagi sih. Atau mana icon itu lebih ringkas lagi, teman-teman kelompokkan lagi gitu. Contoh nih di sini ada aset, ada image, nanti teman-teman buat aset lagi untuk icons gitu juga nggak masalah. Ini opsional ya, jadi teman-teman bisa pakai. Kenapa JS tidak JSX? Oke, pertanyaannya gini, kenapa sih kita pakai JSX kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Oke, gini ya, penggunaan JSX dan enggak juga ya. Sebenarnya teman-teman mau pakai JS maupun JSX nggak masalah, karena nggak akan error. Cuman kalau filenya udah banyak, foldernya udah banyak, nanti teman-teman akan bingungnya kenapa? Karena teman-teman harus bedain mana sih yang ini sebagai functional component, mana ini sebagai JavaScript gitu. Nah, kenapa sih kemarin kita buat ini sebagai JSX ya? Karena dia mereturn, dia ada isinya itu nanti akan ada sebuah function yang mereturn sebuah komponen gitu ya. Kenapa ini nggak pakai JSX ya? Karena kita butuh JavaScript-nya aja buat ngambil filenya gitu. Ini juga kita cuma butuh JavaScript buat ngambil file. Kalau ini bebas sih, karena ini nanti sebenarnya bakal penuh dengan config juga di teman-teman. Bahkan index juga di sini nanti isinya juga config juga gitu. Jadi nggak masalah ya, teman-teman mau pakai JS maupun JSX itu nggak masalah, nggak akan error. Cuman kalau aku pribadi biasanya seperti ini aku cara ngodingnya, buat bedain mana sih yang komponen, mana sih yang untuk JS aja gitu. Karena bisa jadi nanti teman-teman bikin satu folder khusus untuk logic gitu. Dan itu pasti isinya JavaScript semua gitu. Jadi aku ketika ada suatu bug atau ada suatu error itu mendeteksinya enak. Oh ini errornya di mana sih? Di logic kah atau di komponennya kah gitu. Itu doang sih. Kalau JS ibaratnya ngerang lebih ya bisa dibilang begitu sih. Atau buat logic yang kompleks bisa juga di situ. Kalau buat Saya nge-return mau nanya, Kak. komponen, ya boleh. Oh iya Kak, lanjutin dulu Kak, maaf Kak. Lanjutin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemarin kan ini saya kan mau ke apa kayak URL gitu kan, cuman saya error terus yang pakai use navigate itu. Nah Oke. akhirnya saya nyari di Stack Overflow tuh, Mm-mm. terus nemu ternyata tuh use navigate cuman untuk Recruiter DOM versi 6 gitu Kak. Nah Betul. akhirnya saya akalin pakai link tuh, itu berpengaruh nggak Kak? Nah, Oke. Em, Pertanyaannya nih, emang kamu install Recruiter DOM-nya versi berapa? saya lihat di apa kan saya misalnya install Recruiter gitu kan Kak. Terus saya cek versi 5 gitu. Recruiter atau Recruiter DOM nih? React iya Recruiter DOM. Cuman nggak pakai versi gitu sih kalau ngeliat di Stack Overflow gitu. Oke, nih teman-teman kalau melihat versinya tuh ada di sini, di package JSON. Nah ini lihat nih, di sini di dependency ya. Nah, tapi kalau teman-teman install Recruiter DOM, itu harusnya sekarang udah versi 6 gitu. Gitu. Cuman memang versi-versi sebelumnya ada. Cuman kalau untuk sekarang kebanyakan yang dipakai adalah versi 6 gitu. Kenapa? Aku juga ngajarnya versi 6. Cara config-confignya juga beda sih sebenarnya. Terus kalau untuk pakai link juga nggak masalah sih, sebenarnya itu bagian dari Recruiter DOM juga. Cuman pastiin bisa pakai use navigate. Nah, kesalahan terbesar mungkin ketika kenapa nggak bisa itu langsung dipakai. Kebanyakan ya. Contohnya di mana lagi?
Nah, teman-teman lupa mendefine ini. Biasanya itu. Atau di sini langsung use navigate. Nah, ini biasanya emang error. Jadi kita harus define dulu. Ini kalau di bahasa React-nya namanya high order function. Jadi teman-teman harus define dulu dia sebagai function, baru teman-teman bisa pakai itu. Mungkin aja di situ sih kalau error. Harusnya kalau versinya sama-sama 6. Kalau Saya udah ini Kak, apa? Nah. Udah defend kan cons navigate gitu, terus use navigate. Ya, Oke. kayaknya terus saya cek di konsol tuh error Kak, cuman saya kan belum paham tuh errornya gimana gitu. Oke. Errornya apa tuh? Ininya udah pemanggilannya udah benar. Udah Kak, saya udah import use navigate from recruiter DOM. Oke. Menarik sih kalau sampai error sih. Atau mungkin belum dibungkus sama router DOM, browser routernya. Kalau apa salah di slash-nya kayak gitu tuh bermasalah juga Kak di apa use navigate-nya gitu. Kalau di slash-nya ada memungkinkan masalah, cuman warning aja sih. Kayak ini nggak nemu nih, pad-nya nggak ketemu nih gitu. Ya mungkin kayaknya saya salahnya di slash itu sih, cuman saya kan masih bingung tuh slash penghubung appjs sama yang page-nya itu. Oke, ini kita ambil contoh deh. Kita kan daftarnya slash aja nih. Kita di sini tulis slash home ya. Jadi di sini teman-teman waktu klik slash home, dia nggak ada, cuma header sama footernya doang. Terus di sini akan ada error nih, no routes match location slash home. Itu doang sih paling masalahnya. Jadi kayak nggak ada. Memang harus di-handle juga yang nggak ada gitu. Itu ya. Coba nanti bisa sharing-sharing deh. Kalau misalnya teman-teman mau berbagi error tuh nggak apa-apa loh di grup. Tadi kenapa harus dibikin variabel navigate dulu Kak? Iya, memang begitu caranya. Kalau teman-teman mau tahu penjelasan lebih lanjut, itu nama konsepnya adalah high order function. Order function, nah itu bisa dibaca deh. Jadi kenapa sih harus gitu cara pakai recursive DOM ya gitu. Ada namanya konsep high order function. Kalau buat nge-return lebih baik pakai JS. Kalau selama ini pakai JS biar lebih lancar snippet JS. Oh, ya ini juga nggak apa-apa sih kalau pakai snippet juga. HOF. Apa tuh HOF? Sama hooks. Oke. High order function sama hook. Oke. Apa? Apa beda? Maksudnya apa beda? Ya beda. Dari namanya aja beda kan. Oke, udah cukup ya? Oke. Karena udah disinggung sama ini Ade Bayu nih tentang hooks, ya kita hari ini akan belajar sedikit tentang hooks. Oke. Ade Bayu Septian nih, apa sih hooks? Ayo. Udah tahu hooks nih. Apa sih hooks? Nggak tahu kan, tapi sebagian cara pakainya udah tahu. Nah, gimana nih? Apa jadi hooks? Oke, cara pakainya udah tahu, tapi ininya nggak tahu deh. Oke, sekarang kita coba akan belajar tentang hooks. Jadi React itu mengenal yang namanya hooks. Kalau teman-teman yang udah belajar React dari sebelum React mengeluarkan functional komponen, atau lebih tepatnya masih pakai kelas komponen, dulu tuh namanya life cycle. Atau kalau teman-teman yang pernah ngoding dengan sistem kelas itu namanya life cycle gitu. Nah, tapi karena React udah pindah konsep menjadi functional komponen, React nggak lagi pakai yang namanya life cycle. Tapi React mengeluarkan yang namanya hooks gitu. Jadi hooks sama life cycle itu sebenarnya nggak beda jauh, cuman beda konsep pemakaiannya aja. Itu ya. Nah, terus apa Kak life cycle sama hooks itu? Intinya adalah
function-function ataupun metode-metode yang membantu kita untuk mempermudah dalam development menggunakan sebuah framework gitu. Intinya seperti itu. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri di kode dokumentasi sih. Nah, React itu punya sekitar 10 hooks gitu. Fungsinya bermacam-macam, kegunaannya bermacam-macam. Nah, tapi untuk bootcamp ini, teman-teman hanya akan belajar 2 hooks. 2 hooks ini adalah hooks yang paling sering, bahkan di setiap project, di setiap file pun ada gitu. Setiap file teman-teman ngoding itu pasti ada. Yang emang secara fungsi itu fungsi basic untuk ngoding React gitu. Oke, mungkin kita akan coba ke home ya. Ke home di sini kita akan coba home di sini. Tapi kita coba ilangin dulu deh header sama footernya biar. Nah, ini udah di homepage nih. Nah, kita bakal ke home. Jadi kita akan belajar tentang yang namanya hooks. Nah, ada 2 hook yang teman-teman akan pelajarin dari ini. Yang pertama namanya use state. Nah, jadi yang pakai use itu biasanya kita sebutnya sebagai hooks. Nah, tapi ada hooks yang dari React, ada hooks yang dari framework lain ataupun package untuk mendukung React. Contohnya apa, Kak? Contohnya React Router DOM. Di header. Nah, use navigate itu adalah sebuah hooks atau sebuah function yang kita gunakan untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam proses navigasi sebuah halaman gitu. Tapi dia adalah hooks dari React Router DOM, bukan dari React aja gitu. Nah, sekarang kita akan belajar dari React aja nih. Ada yang namanya use state. Ini untuk apa sih? Untuk manage state. Ya, state itu apa sih? State itu bahasa mudahnya itu ya variabel lah. Variabel atau data lah gitu. Lebih untuk memanage itu. Yang kedua ada yang namanya use effect. Nah, ini untuk apa sih? Untuk membantu melakukan perintah ini gitu, membantu melakukan perintah. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama use state itu secara konsep dia itu sama ketika kita buat gini, const page name sama dengan home. Terus kita akan tulis di sini namanya page name gitu. Nah, ini nggak akan berubah ya. Nah, jadi ketika kita buat const page name, artinya variabel ini itu konstan dan tetap gitu. Nggak akan berubah. Ya, iyalah Kak, orang pakai const, ya betul. Itu yang pertama. Cuman kalau di use state, kita ketika mendefinisikan sebuah variabel itu kita bisa gunakan yang namanya destructuring sebenarnya. Kayak use state itu punya 2 hal gitu. Jadi si use state ini punya yang namanya variable dan function gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk assign si variabelnya. Nah, sintaknya tuh begini. Misalnya const, misalnya name, kita pakai kurung siku ya. Ini use state. Nah, itu kita ambilnya dari React. Nah, ingat, hooks itu function. Kita harus panggil dulu functionnya.
Nah, dia itu menerima 2 buah parameter di sini. Yang pertama variabel. Nama variabelnya apa sih? Misalnya page. Nah, yang kedua adalah function untuk mereassign variabel. Nah, biasanya secara penamaan kita pakai namanya set di sebelum itu. Sebelum nama variabelnya. Jadi, kalau nama awalnya page, nah nama fungsinya set page gitu. Nah, ini best practice-nya gini sih. Jadi, ketika teman-teman buat const page sama dengan set page sama set page ya. Jadi kalau teman-teman buat nama name ya sama set name gitu-gitu sih. Nah, ini yang pertama berlaku sebagai variabel dan yang di sini berlaku sebagai function untuk reassign-nya. Nah, useState ini menerima satu buah parameter itu data ya. Ini bisa apapun. Ini kita komen aja. Nah, di sini nanti apapun yang ada di sini itu akan menjadi value dari page ini gitu. Kita console log dulu deh. Console.log si page-nya. Kita console dia di sebuah objek ya. Nah nih, page-nya namanya home. Home ini adalah hasil dari ini. Dari default set-nya gitu. Ini bisa kita taruh juga di sini gitu. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Sebelum ke function-nya. Hooks Franco ya. Malah main hooks Franco dia. Apakah dia sebuah array karena pakai Oke. Jadi gini, ingat ya, sebuah function itu pasti mereturn sesuatu gitu. Jadi useState itu function. Nah, yang di return array gitu. Itu doang sih sebenarnya. Array yang pertama atau elemen yang pertama itu adalah variabel, yang kedua adalah si functionnya gitu. Itu kalau dari sisi belakangnya gitu, kayak kita panggil useState nih, sebuah function, kita taruh home gitu. Nah, nanti home ini akan diset sebagai variabel sama useState ini. Itu doang sih. Jadi useState itu tetap function. Nah, yang di return array gitu ya. Dia bukan sebuah array, tapi yang di return sama useState itu array. Gitu. Oke, aman ya berarti ya. Nah, kalau aman, setState ini bisa kita pakai di misalnya gini. Jadi kita bisa pakai dia di mana aja ya si set page ini ya. Misalnya di sini kita buat sebuah button, di sini klik to di misalnya jadi Pokemon deh. Pokemon. Nah, di on click dia menerima di on clicknya dia akan panggil menjadi handle set page misalnya. Terus kita di sini buat function namanya handle set page function Terus di sini kita akan return-nya set page-nya menjadi Pokemon. Nah, cara ngesetnya pun sama ya. Jadi home ya karena dia string ya udah set lagi sama string. Terus waktu kita jalankan %, sorry agak lama. Nah, ini home nih page-nya. Terus kita hilangin dulu, kita klik. Nah, dia jadi Pokemon. Nah, gitu. Jadi ketika kita klik, dia otomatis merubah si page ini menjadi sebuah
menjadi variabel yang value-nya Pokemon. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu doang sih untuk set state. Jadi teman-teman bisa pakai untuk ganti si value-nya ini gitu. Karena bisa jadi di sini nanti bisa berubah-ubah. Contoh yang berubah-ubah gimana sih Kak? Kita ambil gini deh. Misalnya di sini kita kasih nama count nih. Count, terus di sini kita kasih class name namanya count. Tak tambahin dikit. Count itu dia font size-nya 32 pixel. Terus font weight-nya 100 saja. Oke. Terus di sini kita kasih yang namanya count. Count kecil, ini count kecil. Default-nya kita buat 0 misalnya. Terus di sini kita ganti jadi handle increase misalnya. Nah, oke. Terus gini kita tulis interest. Nah, oke. Ini kita pakai contoh yang kedua. Jadi teman-teman selain bisa set count-nya seperti ini, teman-teman juga bisa memanfaatkan variabel sebelumnya untuk menjadi variabel untuk di-set kembali gitu. Contoh, kalau kita mau increase dia, berarti kita harus ambil dulu si count-nya, kan? Si count sebelumnya, terus itu kita tambah 1. Nah, ini juga bisa. Teman-teman bisa pakai seperti ini. Ini nanti ketika di sini count, ya benar kan? Oke. Cek. Nah, nih. Nah, begitu ya. Jadi dia bisa yang namanya berubah terus. Gitu. Ini contoh lain. Jadi teman-teman bisa pakai variabel sebelumnya. Atau bahkan state yang lain gitu. Atau bahkan state yang lain. Itu bisa. Yang penting yang kita olah di sini adalah functionnya ya. Adalah variabelnya, bukan function. Oke, untuk use state masih ada pertanyaan nggak? Var set page sama dengan use state home. Yang mana tuh? Kenapa ada variabel ya di luarnya? Intinya use state itu adalah sebuah function. Nah, ini sintaknya seperti ini nih. Nah, karena ini kita udah deklarasikan sebagai count sebagai variabel kan. Nah, si count ini akan menjadi sebuah variabel yang isinya atau yang nilai awalnya itu ini yang ada di use state. Yang kedua adalah function untuk merubah si value si count ini gitu. Itu doang sih sebenarnya untuk use state. Oke. Cukup aman ya untuk use state ya. Masih ada pertanyaan kan nih use state? Jadi nanti teman-teman ketika membuat suatu variabel yang dinamis jangan pakai let atau karena saya mau ganti-ganti nggak pakai let aja. Nah, pakai let nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau bisa kita pakai state gitu. Karena dia lebih apa ya? Lebih bagus karena disediain reassignment-nya, function buat reassignment-nya gitu. Jadi lebih terlihat rapi lah secara codingan. Jadi ke depan ketika teman-teman membuat suatu variabel atau apapun itu yang kira-kira dinamis, pastikan teman-teman menggunakan state gitu. Oke. Contoh yang nggak pakai state gimana, kayak teman-teman bisa aja buat const di sini, const p misalnya dengan 3,14. Nah,
Ini kan nggak mungkin teman-teman ganti kan, pasti udah variabel tetap gitu. Nah, ya ini teman-teman ya udah pakai cons gini aja nggak masalah gitu. Cuman ketika teman-teman ke depannya akan merubah nilainya, itu pastikan teman-teman pakai yang namanya useState. Gitu ya. Itu juga bisa. Apakah setcon dapat menentukan enggak juga sih, sejauh ini enggak juga. Jadi kalau yang punya Adebayo Septian ini bedanya gini. Si yang pertama, yang si set count, yang count per 1 itu kita reassign secara langsung gitu ya. Nah, kalau yang kedua, yang set count, kita pakai yang pref. Pref ini parameter ya, parameter untuk function ya. Jadi teman-teman manggil function lagi untuk mereassign yang sebelumnya ditambah 1 gitu. Cuman sama aja sih. Jadi itu preferensi masing-masing ya. Jadi boleh dipakai yang mana aja. Harusnya nggak menimbulkan masalah. Gitu. Pusing Kak? Aduh, gimana nih kalau pusing? Baru yuk 2 ini dong. Memang begitu kalau belajar. Ekstensi yang muncul warning atau error di line atau apa ya? Apa ya? Aku pakai ekstensi apa ya? Ekstensi better comment. Ini nih error lens. Nah, ya itu. Error lens. Udah sih itu dong. Error lens. Oke, next ya. Kita akan lanjut ke use effect. Nah, ini agak sedikit tricky nih. Use effect. Jadi, use effect itu adalah suatu function yang membantu kita untuk melakukan perintah secara efek gitu. Maksudnya gini, ketika kita melakukan sesuatu, bisa saja itu berimpact atau berpengaruh terhadap yang lain. Contoh gini deh, aku pengen buat di sini div misalnya aku pengen buat 2 cons misalnya apa ya 61 set 61 sama dengan useState 0 cons 62 sama set 62 useState juga 0. Nah, di sini si 61-nya class name-nya adalah count yang tadi ya. Terus ini 62 juga. Terus aku buat button di sini misalnya klik terus on click-nya adalah increase increment misalnya. Handle increment. Nah, kita buat di sini functionnya handle increment. Ini kita akan si set 61-nya aja menjadi 61 plus 1. Nah, jika kita lihat di sini sabar ya, dia akan berubah. Tapi gimana sih ketika kita pengennya ketika sini berubah,
yang bawah itu berubah secara otomatis menjadi kuadratnya gitu contoh. Nah, kita bisa pakai yang namanya use effect gitu. Nah, cara pemanggilan use effect ini sedikit berbeda. Jadi use effect ini sama kayak manggil function gitu. Use effect. Nah, pastiin ada udah dipanggil juga ya di React-nya. Jadi use effect tuh ya kita kayak manggil function biasa nih di sini. Nah, tapi use effect ini menerima dua buah parameter. Parameter pertama itu function, parameter kedua itu array. Nah, pertama itu ada namanya function, oke, yang kedua itu array. Nah, gitu. Nah, fungsinya beda-beda ya. Cuman ini aku bakal buat functionnya mau jadi arrow function. Yang belum tahu boleh dipelajari ya. Jadi arrow function itu gini. Jadi dia function yang nggak butuh banget name-nya gitu. Jadi udah function aja. Ini namanya arrow function ya. Jadi sama kayak function biasa. Nah, terus di sini aku mau set 62 itu menjadi matpo.po 61,2. Nah, nanti di sini dia akan butuh yang namanya 61. Maksudnya si array ini namanya dependency ya. Nah, aku isinya 61. Nah, ini buat apa, Kak? Ini buat apa sih? Nah, ini nih dia akan berjalan akan menjalankan function yang ada di dalam use effect ini ketika si variabel 61 ini berubah gitu. Jadi ada suatu efek ketika variabel ini berubah, dia akan menjalankan function ini gitu. Hasil jadinya begini. Lama. 1, 2, 4, 3, 9. Nah, jadinya begini tuh. Jadi ketika yang atas berubah, dia akan men-trigger efek ini gitu. Oh, si 61 berubah nih. Jadi teman-teman harus jalankan ini. Ketika si 61 berubah lagi, jalankan ini gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak, kenapa nggak gini aja? Oh. Ya, ini sebenarnya masih contoh mudah sih. Yang simpelnya gini gitu. Jadi bisa aja seperti kita jadiin satu, cuman ini adalah contoh penggunaan use effect. Nanti teman-teman ketika menemukan masalah yang lebih kompleks, pasti pakai use effect. Besok teman-teman akan pakai use effect contoh penggunaannya untuk pemanggilan API. Pada saat itu kerja, apakah bisa langsung menggunakan package? Taruh. Untuk decrement di paling atas ya, ini ya yang belum terbaca ya. Oh, ya. Untuk decrement ya sama aja ya Kak. Cuma dibalik minus itu ya betul. Ketika dependensi kosong gimana? Oke, ini pertanyaan bagus. Pada saat interview kerja, apakah bisa langsung menggunakan package? Maksudnya gimana? Maksudnya apa bisa langsung menggunakan ini use effect sama hooks-nya itu? Apa menggunakan hooks-nya itu, Kak? Bisa dong. Karena itu emang harus teman-teman kuasain sebenarnya. Bahkan untuk fresh grade atau untuk junior, 2 ini sudah cukup sih. Cuma nanti ketika teman-teman sudah lanjut menjadi intermediate atau senior, itu teman-teman harus bisa penggunaan yang lain gitu. Tuh ya. Oh iya, kenapa itu pakai anonymous function, Kak? Oke. Karena kita mau langsung panggil aja sih.
Gimana? Mirja. Ya jadi karena kita cuma butuh fungsinya doang. Jadi yang manggil, yang ngejalanin si use effect-nya doang gitu. Yang manggil use effect-nya aja. Dan use effect harus menerima ya sebuah function yang anonymous ya, yang tanpa nama. Karena biar langsung bisa dipanggil gitu dengan cara seperti ini. Ini sintaknya lah. Oke. Ada pertanyaan tadi ke gimana kalau dimensinya awalnya kosong. Kita akan coba di sini. Div di sini ya title misalnya. Kita buat const title use state titelnya kosong. Kita mau pakai use effect. Yang definisi kosong. Kita mau set titelnya jadi home. Nah, secara konsep, ketika dependensinya kosong, dia akan berjalan ketika React pertama kali ngerender komponennya. Jadi pertama kali pas di render, dia akan cari use effect yang dependensinya kosong. Bahkan ini juga dijalanin sebenarnya. Jadi semua use effect akan dijalanin gitu pas pertama kali masuk. Jadi ketika ini langsung homepage nih. Kalau kita lihat di konsolognya jadinya gini. Kalau teman-teman lihat, coba ya agak. Nah, padahal kita di sini kan nggak men-trigger apa-apa ya. Tapi di sini ke-trigger nih si set titelnya ya. Jadi ketika dependensinya kosong, dia akan men-trigger ini ketika pertama kali di-load gitu. Sebenarnya semua. Jadi ketika ada pun dia pertama kali di-load itu akan dicek semua use effect-nya gitu. Akan dijalankan semuanya. Ketika sudah dijalankan semua, nah sisanya use effect yang punya dependensi dia akan berjalan sesuai dengan ketika state-nya berubah. Gitu aja sih. Kak jangan banyak-banyak. Iya. Nggak banyak-banyak kok. Cuma 2 ini aja. Cuma 2 ini aja. Karena 2 ini yang paling simpel sih. Kalau mau belajar yang lebih sulit ada. Oke. Itu ya. Jadi hari ini kita cuma belajar ini doang sih, use state dan use effect gitu. Ini juga sejauh ini use effect-nya cuma buat ngeset use state-nya doang gitu. Mungkin besok kita akan coba pelajari lebih banyak gitu tentang penggunaan use effect dan use state lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi teman-teman bisa coba React Hook. Coba. Banyak ya. React Hooks itu banyak. Bahkan ada yang namanya custom hook yang teman-teman bisa buat sendiri hooknya. Ini mana ya? Hooks. Nah, using ini ada use state dan use effect tuh, khusus bahkan khusus dibuat untuk teman-teman yang baru belajar React ini bisa dipakai. Nah ini dulu kalau pakai sistem kelas dia kayak gini nih, namanya komponen mount gitu use effect. Jadinya use effect doang, jadi lebih simpel. Ini bisa dibaca di dokumentasinya. Atau yang mau kurang nih, use effect kok cuma hooks kok cuma 2 doang sih Kak, mau belajar yang lain boleh, teman-teman bisa buka aja di react.js ya .org. Kan saya kemarin error karena gak nulisin import React from React, tapi Kak Mukti kok bisa jalan terus. Iya,
Kan aku React-nya pakai yang versi baru. Versi 18. Versi 18 itu dia udah pakai JavaScript yang modern ya. Jadi atau kalau teman-teman pernah dengar yang namanya ES6 itu harusnya bisa nggak pakai ini sih. Yuk. Betul. Ini. Oke. Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya pakai yang namanya teman-teman udah belajar ternary belum sih kemarin? Fungsional. Jadi fungsional, kondisional. Jadi bisa dideteksi dulu dia di halaman mana. Deteksinya gimana Kak? Teman-teman bisa pakai React Router DOM. Itu kalau nggak salah namanya use location. Itu bisa mendeteksi kalian lagi di page mana gitu. Teman-teman bisa konsol aja atau bisa cari informasi tentang use location. Itu bisa buat kayak gitu juga sih, buat deteksi oh kalau home bisa gini, kalau Pokemon gini gitu, warnanya harus gini gitu, itu bisa buat kondisi lah di situ. Jadi contoh lah di sini, kayaknya aku contohin aja deh. Kalau nggak salah itu namanya use location gini. Terus kita panggil dulu const location sama dengan use location. Terus kita kontrol kayak kalian location. Nah. Jadiin objek aja biar kelihatan. Ini lupa koma. Oke. Oh iya lupa, astaga. Di sini hiddennya dimatiin. Jadi dia nggak muncul. Tadi kan di header. Nah nih di location itu dia sebuah objek. Di sini ada pet name. Nah teman-teman bisa manfaatin ini nih. Oke, ini satu. Di header ya, contoh. Jadi tadi location itu ada namanya pet name. Jadi teman-teman bisa aja buat bebas ya, bisa ditaruh di sininya langsung, di buttonnya langsung. Ataupun teman-teman bisa taruh di use effect juga nggak masalah gitu. Cuman karena kita lagi belajar use effect, kita coba pakai use effect-nya ya. Jadi kita maunya kan dia berjalan pertama kali ya, benar nggak? Nah ini teman-teman sedikit belajar lebih tentang use effect nih. Nanti teman-teman akan deteksi si location-nya ini. Jadi teman-teman bisa buat switch misalnya. Switch kayaknya adalah location. Nah, nih. Use effect itu ketika teman-teman pakai yang namanya suatu variabel baik dari hooks maupun dari state, itu teman-teman harus
nambahin yang namanya dependensinya. Jadi ketika location-nya berubah, kan ini nggak di patch ya, jadi di header kan berubah-ubah terus nanti. Ketika patch-nya slash doang, misalnya teman-teman mau buat di sini const style sama set style. Oh sorry, kalau nggak gini aja, aktif sama set aktif. Itu use state gitu ya. Use state. Oke, kalau ininya ini berarti si aktifnya si set aktif misalnya sama dengan ini mau jadi apa ya? Jadi slash gini aja kali ya. Oh kalau gini berarti ini kita ganti aja. Jadi kayak langsung aja set aktif jadi location dot pet name aja. Nah gini ya. Nah nanti di buttonnya kita bakal kasih satu variabel baru namanya aktif. Itu menerima si aktifnya. Menerima apa namanya? Atribut baru ya. Nah, ini bisa kita ambil di sini namanya aktif. Teman-teman bisa buat di sini if aktif sama dengan gini misalnya. Teman-teman returnnya ini dengan class name aktif. Else if aktif. Ini sebentar ya. Langsung else saja kali ya. Else gini. Sorry. Biar cepat. Else-nya kita akan return dia sebagai tidak aktif. Nah, jadi kita tambahin si aktif ini. Si button aktif ya. Kan button tadi background color-nya ini. Kita kasih dot aktif. Kita ganti jadi color-nya misalnya. Color. Jadi biru misalnya. Oke. Cek sabar ya, kita udah putar. Ini kenapa biru semua? Oh iya. Wait. Aktifnya ini maka ini. Oh. Oh, ntar loh. Yang berarti nggak di sini. Sorry. Agak panjang sih. Karena kita belum belajar apa namanya? Conditional rendering ya. Kalau udah pakai conditional rendering itu oh ya ini aktif. Oh iya betul. Sininya tetap kayak tadi aja. Oke, di hiddennya sini aktifnya di sini sama dengan ini sama dengan slash Pokemon sama dengan slash about. Nah, sorry kalau gini berarti aktif ini boolean ya. Nah, berarti di sininya gini aja. Jika aktif itu true, nah dia ada class name aktifnya. Nah, jadinya gini nih. Ketika dia home, dia gini. Ketika tak klik Pokemon, dia berubah Pokemonnya. Ketika dia bot me ya. Oh, ini bot me. Sorry. About me. Nah, itu gini sih. Nah, ini di komponennya kita buat conditional. Jadi kita kalau dia aktifnya true, kita buat kayak gini. Kalau enggak ya biasa aja, enggak ada class name-nya. Cuma nanti kalau teman-teman udah belajar
conditional rendering lebih enak lagi sih. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Masih bingung nggak? Bisa. Betul. Oke. Sebenarnya sama aja. Ketika itu kan jadinya teman-teman harus buat komponen yang dinamis kan pastinya kan. Benar. Nah, kalau teman-teman udah belajar yang namanya ternary ini, jadi teman-teman class name-nya tuh bisa dibuat dinamis. Contohnya aktif, kalau aktifnya itu sama dengan true, maka class name-nya adalah aktif. Kalau enggak, ya enggak gitu. Jadi ini bisa ditambahin juga sih. Kayak gini-gini. Ini teman-teman ini fungsional sebenarnya, kondisional sebenarnya, conditional programming. Cuman ini bentuknya ternary. Ya gini juga bisa. Jadi ketika dia aktifnya true, dia punya class name aktif. Kalau dia enggak, ya enggak gitu. Sama aja, akan berjalan sama, enggak ada bedanya. Jadi kita buat kondisi di class name-nya. Tuh. Bisa sih. Yuk, sama-sama. Yang lain. Code sebelumnya di komen aja Kak, jangan dihapus. Yang mana? Yang tadi ya? Oh ya udah. Ini true. Ini deh. Defaultnya ini kondisional, terus yang terakhir ternary class. Ini ternary itu nggak harus dipakai di kelas sih sebenarnya, kayak di setiap apapun bisa gitu. Dalam artian di on click pun bisa gitu. Ketika misalnya waktu class name-nya aktif, on click-nya jadi ini nih gitu. Ketika enggak ya jadi gini gitu. Itu bisa juga. Jadi ini yang namanya ternary ya. Jadi aktifnya true itu jadi aktif, kalau enggak begini aja. Ini coba tak benerin dulu ininya. Ya udah. Ya gitu ya intinya ya. Boleh? Betul. Apa ini yang mau diambil? Oke. Sebenarnya bisa, tapi kalau jawabannya sih untuk apa kita melakukan itu? Contoh, ketika ini nih di React.js kita harus panggil si button ini dengan misalnya dengan ID tertentu, baru kita ambil di JavaScript dulu, baru kita kasih listen evenernya dulu gitu kan, baru kita buat functionnya. Nah kalau di React tuh kita udah langsung bisa buat ini dan kita langsung bisa buat functionnya di satu file yang sama gitu. Jadi kayak kita udah nggak perlu DOM lagi. Contoh lain, di sini di div ini kalau ke teman-teman pakai DOM, misalnya di sini ada ID-nya title misalnya, teman-teman harus panggil dulu ID-nya apa, terus teman-teman harus set dulu inner HTML-nya apa, baru teman-teman jadiin dia sebuah variabel kan, bener nggak? Yang teman-teman panggilnya title.innerHTML sama dengan apa gitu misalnya. Nah, tapi kalau di React teman-teman kan bisa langsung buat dia sebagai variabel gitu yang bekerja di dalam sebuah tag HTML-nya gitu. Jadi nggak perlu sih gitu. Karena
balik lagi yang kita pakai itu bukan HTML melainkan ini JSX atau React fragment. HTML kita tuh cuma ada di public sini doang. Nah nih di index HTML doang. Dan si React udah ngambilin ID root ini buat dirender sebagai React nih di sini. Mana? Nah nih udah diambil nih root React DOM. Nah dia udah ngambil elemen by ID root dan udah dirender untuk React-nya aja. Udah. Jadi sisanya kita bekerja di file-file aja jadi. Gitu. Boleh langsung nih kayak ini nih. Ya udah buat fungsinya aja di dalam filenya gitu. Kayak on click kan nggak perlu use effect ataupun use state kan. Pakai ini juga nggak bisa juga sih. Kan input itu type-nya misalnya text ya. Text itu punya yang namanya on focus nggak sih? Ya kan? Nah, misalnya on fokusnya false nih. Nah, handle increment ini ternyata buat kita buat set dulu cons on focus misalnya di sini ya on focus ya bisa aja kita jadinya manipulasinya di variabel gitu di filenya state awalnya false di sini kita bisa taruh on fokusnya. Nah ketika kita handle misalnya incrementnya misalnya on focus jadi set on fokusnya jadi true misalnya. Kita coba dulu ya. Coba. Ini kan, nah ini kelihatan ya mana yang fokus mana yang enggak. Ketika kita klik ting, oh enggak. Apa sih? On focus itu on focus itu function ya. Auto focus. Apa? Lupa namanya. Pokoknya fokus lah ya. Ya nggak sih? Fokus input. Oh, fokus aja. Fokus. Kadang aku lupa juga. Jarang pakai yang kayak gitu-gitu. Sama aja, coba apa ya namanya ya? Kalau aku lupa ya ininya. Apa namanya? Atributnya. Atribut fokus input. Autofocus. Oh benar kok autofocus. Wah ini autofocus. Nggak bisa dipanggil di sini ya. Gimana ya? Aku nggak pernah pakai ini sih. Pakai DOM bisa kali. Kalau pakai DOM yang tadi yang di sini ya. Mana tadi? Pakai DOM gini ya. Dot fokus. Oke. Dot fokus bolehan. Oh. Ini deh. Kita set on fokusnya di sini deh. Nggak bisa juga. Coba ntar kita cari lagi ya. Kalau yang untuk autofocus ini aku agak lupa juga kalau input. Oh dia mau kalau autofocusnya langsung.
Oke, kita cari deh. Cuman kalau dari konsepnya React tuh ya gitu. Jadi kayak ya udah ketika ada handle apapun bisa langsung sini aja gitu ke functionnya, ke receive effect-nya. Kalau ini nggak bisa, berarti teman-teman kayaknya harus pakai yang namanya useref deh. Nanti dicoba cari ya, siapa tadi yang nanya. Danu. Nah ya tuh, pakai ref tuh. Bisa. Kalau pakai ref, mungkin pakai ref ya bisa ya. Jadi ngedetek referensinya di mana gitu. Yuk. Mas Bukti belajar React berapa lama? Belajarnya sih seminggu, habis itu ininya latihannya sebulan. Kalau pakai Tailwind ditampung di sebuah variabel aja class name-nya Mas. Boleh. Kalau yang pakai Tailwind bisa juga pakai yang namanya apply, apply itu. Jadi udah kayak bikin CSS sendiri. Jadi lebih bagus sih. Pakai ref mungkin ya tuh. Tadi ya pakai ref ya. Kak, secara metode belajar kamu tidak. Belajarnya aku gimana ya? Aku dulu tuh ngoding sehari maksain 15 jam apa ya? Lupa. 15 jam. 15 jam itu kayak men-challenge diri untuk ngopi website orang. Dalam artian kayak ini nih. Kok ini waktu diturunin dia nempel sih? Caranya gimana ya? Oh, kok ini ketika yang tak geser-geser yang bergerak cuma sebelah sini sih, kok ini enggak? Kok ini bisa berdiri sendiri, ini gimana sih? Gitu. Itu doang sih. Kayak secara styling gitu-gitu. Cuman kalau React-nya sendiri seminggu apa ya? Ya yang basic aja. Belum sampai yang heboh-heboh banget. Tapi sebulan setelah itu baru yang belajar dengan real case. Dengan artian teman-teman ya buat project gitu. Buat project ya dikembangin terus projectnya. Dulu project-projectku jelek banget. Bahkan cuman kotak-kotak doang. Kayak cuman pengen tahu ini gimana sih biar nempel, biar sticky gitu, biar tampilannya oke aja gitu. Sama gimana sih pakai hooks, pakai API gitu. 15 jam. Kenapa 15 jam? Ya karena dulu laptopku nggak support sih, lebih tepatnya itu nggak support. Kayak RAM-nya cuma 2 gitu, terus masih pakai apa gitu lupa aku. RAM-nya kecil, belum SSD. Terus pas buka React tuh sering yang namanya blue screen. Nah itu sih yang buat lama. Jadi kayak bisa sejam 2 kali blue screen gitu, sejam ngerender React, ngehang gitu-gitu sih yang bikin lama. Jadinya selama itu. Belum belajar Tailwind. Ya. Boleh Tailwind, boleh Bootstrap, boleh apa aja. SAS boleh. Yuk, sama-sama. Kalau balik lagi ya, kalau tadi ada yang nanya metode, sebenarnya ketika ngoding tuh teman-teman banyakin aja test case gitu loh. Banyakin aja masalah. Kalau bisa ya, aku suka sih hari ini teman-teman banyak nanya tentang hal yang teman-teman temuin gitu. Kak, aku pengen kayak gini kok nggak bisa. Nah itu dulu yang aku kuatin tuh di situ. Aku pengennya kayak gini gitu. Tampilannya tuh kayak gini aku pengennya. Nah itu caranya gimana ya? Itu teman-teman yang harus cari sampai dapat. Dulu aku nggak mau berhenti ngoding kalau nggak dapat. Kalau nggak dapat ya belum mau berhenti ngodingnya. Gitu. Asal dengan pelajari agar temu. Iya betul. Susah itu. Susah. Susah ya. Di hari ini kayaknya dari
Pengalaman pribadi ini. Wajib gak kah belajar framework CSS? Yang wajib itu kalian kuatin dulu basic CSS-nya gitu. Soalnya kalau kalian basic CSS-nya udah kuat, nanti ketika pakai framework itu mudah banget. Tapi kalau tiba-tiba pakai framework ya ntar pusing sendiri. Kenapa gitu nanti pertanyaannya gitu. Cuman wajib enggak juga sih, tergantung kebutuhan. Soalnya aku beberapa framework juga belajar ketika sudah bekerja gitu. Nanti teman-teman ya jangan jangan berespektasi ketika sudah magang ataupun bekerja ataupun dapat freelance itu teman-teman pakai semua yang diajarin sama mentor ya, enggak juga. Dulu aku tiba-tiba pertama kali kerja masuk tuh disuruh belajar Tailwind, disuruh belajar Next.js gitu-gitu. Dulu aku juga cuman pakai CSS biasa waktu belajar. Jadi lebih baik mantapin JavaScript dulu Kak sebelum belajar framework-nya. Oh gini, JavaScript sama React itu dua hal yang berbeda ya. Jadi JavaScript itu lebih terfokus untuk gimana sih kita memaksimalkan atau memanipulasi secara data dan tampilannya gitu. Nah, kalau framework ini sebenarnya kita lebih ke arah gimana sih memanage suatu section, suatu page, suatu tampilan agar bagus gitu. Jadi ini dua kebutuhannya berbeda ya. Kalau JavaScript-nya ada sih, cuman untuk JavaScript yang basic oke lah, nggak masalah lah. Yang penting kalian JavaScript basicnya udah oke, framework React-nya dimantepin gitu. Kalau untuk logic-logic yang tingkat tinggi ya nanti setelah itu mungkin gitu. Lebih baiknya gitu. Jadi JavaScript kalau teman-teman udah bisa yang looping ya fungsional itu udah oke lah. Nggak harus yang sampai ribet-ribet gitu. Contohnya kayak tadi sih, ntar penggunaannya juga nggak jauh-jauh dari itu sih. Jauh-jauh dari yang tak jelasin ini sih. Ketika udah real project kayak cuman set ini gitu. Oh kalau manggil API itu set ini gitu doang jadinya udah. Karena data kita nggak ada data kan. Datanya kita ngambilnya dari API gitu, atau dari mungkin defaultnya kita yang kasih lah. Itu aja sih. Gitu ya. Framework-nya dulu lebih bagus sih. Tapi kan jangan tingkatin bareng gitu. Atau enggak kalian cari test case-nya, baru kalian lah nih, oh ini harus pakai JavaScript-nya, React-nya nih yang harus dibenerin. Nah, gitulah. Kalau lebih enak belajar via test case. Jadi biar nggak belajar tanpa tujuan gitu. Oke. Cukup? Atau ada pertanyaan? Ini bakal teman-teman pakai terus sih. Use state, use effect. Kalau boleh minta silabusnya Kak. Waktu itu belum dikirim ya? Kalau nggak salah udah dikirim sih. Silabus. Cuman ini karena ada tuntutan dari ini ya, dari KW Edukasi, nanti teman-teman di Mon 3 udah di handover sama manajemen KW Edukasi untuk magang. Jadi ini kayak materinya 1 hari lebih cepat lah, kayak hari ini review doang harusnya, cuman kita udah ke hooks gitu. Besok langsung API, conditional rendering, looping, baru nanti D5 kita weekly tasks gitu aja sih. Nanti tak kirim deh kalau misalnya. Magangnya pasti dapat lah. Oh, masih dapat. Ntar dulu. Magang di sebulan di Mon 3. Sepertinya begitu ya. Cuman kalau untuk sistemnya gimana nanti kayaknya kalian bakal di briefing lagi sih. Soalnya kalau aku fokusnya di mentoring aja gitu. Magangnya pasti dapat kah?
Em, aku nggak bisa bilang pasti tapi nggak bisa bilang nggak juga gitu karena aku nggak tahu kayak dari mereka tuh requirement-nya tuh seperti apa gitu. Apakah yang rajin masuk, apakah yang nilainya bagus. Cuman kalau sepengalamanku dari batch 1 sih semuanya ya. Semua yang berminat, tanda kutip nih. Jadi kalau kalian tidak berminat untuk ikut magang sih nggak masalah sebenarnya. Cuman agak sayang aja kan. Karena setelah magang kemungkinan di apa? Disalurkan gitu ke tempat kerja setelah magang. Nilainya bisa dilihat apa Kak? Wah, belum tahu nih kalau yang sekarang. Kalau yang kemarin kan emang enggak ya. Jadi kayak penilaiannya. Nanti aku coba tanya lagi ya untuk nilai. Magangnya onset atau WFH? Sepertinya WFH deh. Batch 1 WFH deh. Nanti mungkin kalau udah kerja baru mungkin ada yang onset, ada yang WFH juga mungkin. Ada yang setengah-setengah. Setengah onset. Aku baru tahu ada magang dari awal dikasih tahu penyaluran aja. Jadi magang itu lebih ke kayak project gitu loh. Jadi kalian nanti ada project di Mon 3. Kan kalian 3 bulan nih. Jadi kayak di Mon 3-nya tuh kalian bakal dikasih case-nya itu secara real gitu loh. Kan sekarang teman-teman baru belajar tentang basic-basic tentang JavaScript, tentang React gitu. Kayak kita juga kayak baru belajarnya tuh yang basic-basic aja gitu. Nanti di Mon ketiga teman-teman akan dikasih real case yang sudah mendekati dengan apa yang terjadi pada kenyataannya gitu, pada di dunia nyatanya lah, di tempat kerja atau di freelance manapun nanti, nah itulah real case industri lah gitu benar. Bulan 3 gak ada materi Kakak? Enggak, kayaknya enggak deh. Kayaknya udah di hand over ke mereka sih. Jadi nanti teman-teman udah sama manajemen ya. Aku bakal move ke batch 3. Batch 3. Gitu ya. Jadi penyalurannya 3 bulan kan dari awal teman-teman belajarnya 3 bulan gitu. Jadi benar-benar teman-teman disuruh untuk ngerjain real case nih. Real case di industrinya nih gitu. Sebelum benar-benar masuk ke dalam industrinya gitu. Kalau ada materi, kalau gak bisa bakal dipecat gak Kak dari permagang? Enggak dong. Enggak. Jadi magang, ini ingat lagi ya, magang itu teman-teman istilah doang untuk di Mon 3 yang dimana magang itu adalah masa peralihan dari teman-teman dari belajar untuk ke real industrinya gitu loh. Ya, jadi magang ini bukan sebagai magang yang sebenarnya, tapi dalam artian teman-teman tuh ada masa peralihan dari masa belajar untuk belajar yang lebih real case lah gitu. Nah, nanti kayaknya di situ bakal ada penilaian lagi dari mereka. Magangnya full mentoring nggak? Iya sih sepertinya. Bakal full di mentor. Cuman mentornya yang lain ya. Ada khusus gitu kayaknya. Nanti setelah ada mentoring, setelah magang nanti teman-teman bakal disalurin sih. Cuman disalurkannya nggak, teman-teman bakal dites lagi sih, kayak ada tes sama perusahaan yang disalurin juga. Nggak tiba-tiba masuk. Jadi ada teman-teman secara wajib atau sunnah. Apanya nih? Apanya yang wajib atau sunnah nih? Jadi setelah Mon 2 kita berpisah sama Kamukti. Wah, ya berpisah secara pembelajaran aja. Kalau mau soam-soam kesini juga nggak apa-apa. Atau nanti yang sudah bekerja atau
di Jakarta terutama ya, Jabodetabek lah. Kalau kita mau meet up, asik. Magangnya wajib atau sunnah? Sebenarnya aku nggak bisa bilang wajib atau sunnah. Nah itu tuh sunnah yang dianjurkan. Betul. Sunnah muakkadnya betul. Jadi tuh sunnah, cuman alangkah lebih baik teman-teman situ sih, karena itu kayak satu langkah lagi untuk ke real industrinya kan. Kalau teman-teman nggak ikut magang ya artinya teman-teman akan dianggap tidak hadir dalam ini kan. Soalnya setauku ada presensinya juga. Gitu. Bulan ada live code lagi. Kayaknya nggak ada live code sih. Tapi adanya live project ya. Jadi teman-teman project Pocket Deck ini kalau bisa nanti selesai gitu. Apa magangnya minta sudah dulu dari kampus atau gimana tuh? Enggak. Oh gini. Oke. Hilangkan kata-kata magang dalam artian sesungguhnya ya. Jadi, ingat-ingat magang di sini nih buat masa peralihan aja gitu. Enggak beneran magang yang teman-teman ditaruh, ayo gini-gini enggak sih. Nanti teman-teman masih di dalam satu project yang sama sepertinya gitu. Untuk jamnya sama Kak kalau magang. Kayaknya sama deh. Bahkan lebih fleksibel kayak sehari itu yang penting teman-teman ngasih laporan aja gitu. Udah ngerjain apa, ngapain gitu. Itu kalau aku yang lihat dari batch 1, soalnya aku nggak megang yang magang-magang sih jadi. Magang ini project lah, jangan magang lah. Project gitu. Cuman di sini bahasanya magang. Ya padahal seru live code Kak. Waduh. Ya gimana, nggak ada yang selesai. Nggak seru lah. Ada lagi. Aku serasa live loh nih, sumpah lah. On mic dong. Live code sih waktu share screen error. Iya. Banyak ya yang error ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk magang kan katanya digabung dengan divisi lain backend untuk project. Apakah pengambilan peserta ditentukan dari sananya nggak? Pengambilan pesertanya enggak sih. Jadi yang udah dari batch dari Mon 2 ini kan yang tersisa kalian nih 19 orang berarti ada 18 orang nih dari berapa orang. Nanti yang udah dari sini ya teman-teman bakal digabung gitu. Aku nggak tahu gimana penggabungannya, nggak tahu intinya nanti deh kalau teman-teman udah selesai di Mon 2 ini akan di briefing sama tim manajemen, tim magang lah. Cuman kalau untuk digabung dengan back-end dan QA, iya. Ini nanti kalian akan simulasi juga untuk gimana sih cara kerja sama back-end gitu. Nanti kan kalian kalau di real industry bakal kerjasamanya sama back-end kan. Bakal dites juga sama tester gitu-gitu sih. Jadi udah kerja kolaborasi nanti. Gitu ya, Rizky ya. Ada tim testing. Ada kok, ada. Jadi KW Edukasi itu bootcampnya ada tim QA juga ya, ada tim QA. Mereka belajar untuk gimana ngetes aplikasi, nyari bugs gitu-gitu. Thank you. Yuk, sama-sama. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, mungkin kita cukupkan materi kita karena teman-teman harus menyiapkan apa ya? Menyiapkan tenaganya untuk ini makin kesini sebenarnya bisa dibilang makin sulit, jadi makin kompleks lah nanti. Bukan makin sulit sih, lebih ke makin kompleks karena
kita akan gabungin semuanya yang dari JavaScript sampai dari awal kemarin kita pelajarin React semuanya gitu ke dalam satu buah folder React project gitu. Jadi teman-teman tolong siapkan stamina-nya, tolong siapkan konsentrasinya juga gitu, agar nanti di week keempat ini teman-teman punya pengetahuan tentang React dan JavaScript ini secara lebih optimal lah gitu ya. Oke, yuk bisa yuk. Nggak sulit kok sebenarnya. Dan satu catatannya, teman-teman jangan cuman berharap dengan pembelajarannya doang. Kalau bisa di luar pembelajaran teman-teman itu bisa explore sendiri, bisa tingkatin sendiri gitu loh. Kalau teman-teman bergantung pada pas pembelajaran doang ya nggak akan bisa optimal sih. Kayak teman-teman nggak mungkin bisa optimal kalau sehari ngoding cuma dari jam 7 malam sampai jam 9 malam doang gitu. Kayak apa yang didapat kan jadinya kalau teman-teman nggak nyoba juga. Oke, mungkin itu aja yang hari ini bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Apa ya net? Yang tadi bisa dicek di ini ya, di GitLab yang Pokédex di GitLab. Dan ya kalau explore tapi baca dengan slash lumayan menyebalkan. Ya memang begitu. Nanti kalian harus mulai bisa dengan itu gitu. Kalian harus berkawan dengan itu, berkawan dengan dokumentasi, berkawan dengan Stack Overflow gitu. Karena pasti bakal itu nanti yang dibaca-baca gitu. Karena bisa jadi nanti 2-3 tahun ke depan React udah nggak dipakai gitu. Mungkin ya cabang dari React, cuman teman-teman harus belajar lagi kan untuk itu gitu. Dan mau apakah iya ketika memang ada framework baru teman-teman bakal ikut bootcamp lagi? Itu kan enggak gitu. Jadi kalau udah bisa nih, udah terlatih lah, udah terbiasa baca dokumentasi, teman-teman nantinya juga bakal baca dokumentasi itu ini tinggal di copy aja. Kadang nggak dibaca, di copy aja. Oke ya, thank you semuanya. Semangat. Kita masih sebentar lagi kok. Nggak lama lagi untuk teman-teman bisa merasakan real case di dunia industri ya, di dunia IT juga. Thank you semua, selamat malam, sampai jumpa besok. Thank you ya. Yuk sama-sama. Thank you Kak. Yuk sama-sama. Makasih Kak.